Baik, kita teruskan materi tentang cara-cara sterilisasi. Jadi pada video sebelumnya sudah sampai pada sterilisasi panas kering ya. Jadi kita akan bahas metode selanjutnya ya. Jadi metode selanjutnya adalah sterilisasi gas ya. Ini salah satu alat dalam skala industri ya untuk sterilisasi gas ya. Jadi di sini tempat untuk yang akan disterilkan di dalam tank ini ya, cukup besar. Tentunya di sini akan dialirkan gasnya ya ke dalam tank ini ya. Gasnya itu biasanya yang digunakan adalah etilen oksid ya, etilen oksid. Nah ini ya, di video sebelumnya saya sampaikan ya, ikon ini adalah bersesuaian. Ini adalah rumus molekul untuk etilen oksid ya, etilen oksid. Jadi ini adalah alternatif ya untuk bahan yang tidak tahan panas ya. Jadi tentu yang utama untuk proses untuk metode sterilisasi adalah sterilisasi panas uap ya, kemudian sterilisasi panas kering ya. Nah, ketika bahannya tidak tahan panas, ini menjadi salah satu alternatifnya adalah menggunakan sterilisasi gas ya. Nah, di sini ada kerugiannya ya, jadi cukup banyak kerugiannya ya. Jadi gas di sini mudah terbakar sehingga penanganannya harus sangat hati-hati ya. Mudah terbakar, jadi instalasinya harus betul-betul aman ya. Kemudian mutagenik, artinya dia bisa menyebabkan kanker ya, kanker ketika terpapar gas etinosid ini. Dan kemungkinan ada residu atau gas ada sisa yang sedikit pada bahan yang mengandung terutama pada bahan yang mengandung ion klorida ya. Jadi residu ini ketika bahannya yang disterilisasi itu mengandung ion klorida, karena nanti bisa bereaksi ya antara antioksida dengan ion klorida sehingga di situ bisa terdapat residu ya. Kalau misalnya tidak ada ion klorida, ada kemungkinan gasnya menguap ya. Jadi kan gas itu kan mudah hilang ya, mudah menguap, mudah dihilangkan ya. Tapi ketika di bahannya itu ada mengandung ion klorida, itu ada kemungkinan residu. Dan kalau ada residu kan itu akan sangat berbahaya ya, seperti itu. Nah, di sini diletakkan ya, jadi alatnya itu ada bejana yang bertekanan. Jadi ini juga mirip dengan autoclave ya. Jadi harus ada bejana yang di situ bertekanan tinggi ya untuk supaya gasnya itu ada di situ dalam keadaan jenuh ya, dalam keadaan jenuh. Itu yang nanti akan membunuh mikroorganismenya ya. Nah, di sini keterbatasannya pada kemampuan gas berdifusi pada bahan yang disterilkan ya, yang disterilkan. Jadi kemampuan gas untuk berdifusi, sehingga makanya di sini dibutuhkan untuk supaya lebih efektif itu dibutuhkan tekanan yang tinggi di sini, sehingga di sini tanknya di sini atau bejananya ini harus kuat ya, harus kuat. Nah, di sini indikator biologis ya, sama ya dengan yang sterilisasi panas kering, yaitu menggunakan spora Bacillus subtilis ya, Bacillus subtilis ya. Jadi kenapa menggunakan ini? Tentu tadi ya, jadi ini spora Bacillus subtilis ini yang dinilai yang paling kuat terhadap paparan dari gas etilen oksid ya, etilen oksid, sehingga digunakan sebagai indikator biologik apakah alat sterilisasi gas ini sudah bisa dipakai atau valid atau tidak ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sterilisasi radiasi ion ya. Ini juga sama, alternatif untuk bahan tidak tahan panas ya, dan kekhawatiran residu gas etilen oksida ya. Jadi sebetulnya menurut farmakope ya, dan juga menurut CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik, sterilisasi gas ini menjadi pilihan yang terakhir ya. Jadi sterilisasi gas ini menjadi pilihan yang terakhir ketika tidak lagi bisa menggunakan cara-cara yang lain ya. Karena di sini kenapa menjadi pilihan yang terakhir? Karena kerugiannya yang lumayan ya, ketika misalnya kita harus lihat residunya ya, apakah ada residunya, kemudian bisa kalau tidak ada residu beresiko terjadi mutagenik ya, seperti itu, sehingga perlu sangat hati-hati ya menggunakan sterilisasi gas ini ya, sehingga ini menjadi pilihan terakhir ya. Jadi sterilisasi radiasi ini sebagai alternatif ya untuk bahan yang tidak tahan panas dan kekhawatiran adanya residu gas etilen oksida ya.
Kemudian ada dua jenis radiasi, ada radiasi sinar gamma dan radiasi berkas elektron ya. Apa itu sinar gamma, apa itu radiasi berkas elektron, saya pikir tidak perlu disampaikan di mata kuliah TFS steril ya. Jadi paling tidak diketahui bahwa radiasi ion ini ada dua ya, menggunakan sinar gamma. Jadi di situ energinya tinggi ya, yang bisa membunuh mikroorganisme, dan radiasi berkas elektron ya. Nah, dosis radiasi perlu divalidasi untuk keefektifan sterilisasi ya. Jadi perlu ada penelitian ya, sebelumnya ya dalam hal validasinya bagaimana dosis radiasinya ya. Jadi berapa dosis radiasinya yang diperlukan supaya hasilnya efektif ya. Jadi perlu ada validasi di sini. Kemudian di sini indikator biologiknya beda dengan yang tadi, yang sterilisasi panas uap, panas kering ya, maksud saya yang panas kering dan radiasi gas. Kalau di radiasi ion ini menggunakan Bacillus pumilus ya, artinya di sini dinilai Bacillus pumilus ini yang paling tahan terhadap radiasi ya, radiasi baik itu sinar gamma maupun radiasi berkas elektron ya, seperti itu. Jadi biasanya sih untuk radiasi ini di industri ini tidak memiliki instalasi yang, jadi industri farmasi biasanya tidak mempunyai instalasi untuk radiasi sinar gamma dan radiasi berkas elektron. Tapi ketika misalnya ada bahan yang perlu disterilisasi menggunakan radiasi ion, biasanya industri itu memaklunkan ya prosesnya itu ke ke perusahaan lain ya, perusahaan lain yang di situ ada instalasi radiasi sinar gamma dan radiasi berkas elektron ya. Yang saya ketahui itu ada nama perusahaannya itu Indogama ya. Indogama di Cibitung itu khusus untuk menerima maklunan dari industri yang lain untuk proses sterilisasi ya. Karena memang perlu instalasi yang sangat baik ya kalau untuk radiasi ini, karena memang sangat tinggi energinya ya. Jadi yang saya ketahui itu instalasi bahkan sampai dinding gedungnya itu ada spesifikasi khusus ya. Jadi betonnya itu betul-betul tebal dan sangat rapat ya, sehingga tidak tembus radiasi ke dindingnya tersebut ya. Jadi memang perlu instalasi yang sangat baik ya, dan perlu investasi yang besar ya, sehingga industri farmasi itu tidak sendiri ya langsung menginvestasikan untuk membuat instalasi radiasi sinar gamma atau radiasi berkas elektron ya, tapi biasanya memaklunkan ya ke industri yang lain untuk disterilisasi bahannya ya yang akan disterilisasi seperti itu. Kemudian yang terakhir sterilisasi dengan penyaringan. Nah, ini ya alat yang skala industrinya ya. Nah, ini ada bertingkat ya. Ini penyaringannya yang ada di tank ini ya. 1, 2, 3, 4 ya, kalau bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini pun sama alternatif untuk larutan yang tidak tahan panas. Jadi di sini kalau sterilisasi dengan penyaringan ini khusus untuk larutan ya. Jadi tidak bisa untuk yang padatan ya. Apalagi alat ya. Kalau alat nggak bisa. Jadi untuk larutan ya yang tidak tahan panas ya. Penyaringnya itu adalah berupa matriks berpori ya, bertutup kedap ya. Di sini makanya di situ ada tutupnya di gambar ini. Jadi berupa matriks ya, berpori, bertutup kedap. Nah, kemudian efektivitas tergantung pada ukuran pori dan daya adsorpsi matriks ya. Jadi pori tersebut bisa melewatkan larutan, tapi diharapkan tidak melewatkan bakteri ya. Jadi bakterinya pun tertahan karena porinya kecil ya, dan juga ada daya adsorpsi atau menempel bakterinya pada matriks ya, pada matriks. Di sini yang harus diperhatikan itu penyaring dapat melepaskan serat pada sediaan ya, Jadi yang harus diperhatikan itu ya. Jadi ketika menggunakan sterilisasi menggunakan penyaringan itu, larutan hasil penyaringannya itu atau filtratnya itu harus dicek ya apakah ada seratnya atau tidak ya, serat dari porinya ya, dari penyaringnya seperti itu. Jadi membran yang biasa digunakan itu yang berukuran pori itu kisaran 0,22 mikrometer, yang di sini adalah bisa menahan ya, atau mampu menahan 100% dari 10⁻⁷ ya. 10⁻⁷ itu berarti 10 juta ya.
10⁻7 mikroba galur Pseudomonas diminuta tiap sentimeter perseginya. Permukaan membran pada tekanan tidak kurang dari 30 psi ya. Nah, itu baru bisa digunakan ya sebagai penyaring mikroorganisme. Jadi penyaring ya, sebagai penyaring. Jadi ukurannya 0,22 ketika dia bisa menahan ya 100% dari 10 juta mikroba galur Pseudomonas diminuta tiap sentimeter persegi ya. Dan pada tekanan tidak kurang dari 30 psi ya, 30 psi seperti itu. Baik, itu yang bisa disampaikan ya dalam materi cara-cara sterilisasi ya. Tentu nanti cara-cara sterilisasi ini akan ketemu lagi pada bahasan-bahasan selanjutnya, pada bahasan yang lebih aplikatif ya, aplikatif ketika kita sudah bahas tentang sediaan steril ya, sediaan steril, bagaimana cara sterilisasinya, apakah menggunakan sterilisasi uap, apakah menggunakan sterilisasi panas kering ya, apakah menggunakan sterilisasi gas, apakah menggunakan sterilisasi radiasi ion atau dengan penyaringan ya. Nanti secara aplikatifnya ya, secara aplikasinya nanti kita akan bahas sebetulnya ya lebih lanjut. Jadi pada kesempatan ini dikenalkan dulu macam-macam atau cara-cara sterilisasi ya. Jadi untuk aplikasinya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih spesifik untuk kita bahas tentang sediaannya ya. Baik, itu yang bisa disampaikan ya. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.